Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita memuji Tuhan. Dadah Kudus, terima kasih. Terima kasih Kakak Estina ya sudah membagikan dengan banyak penonton. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak pagi ini mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan ya. Kita mau katakan kepada Bapa kita, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, selamat pagi. Mari kita naikkan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Biarlah pujian kita itu boleh menyenangkan hati Tuhan kita. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya sebentar akan membawakan renungan yang singkat dan kemudian saya akan membagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan. Sebelumnya, mari kembali kita naikkan pujian ini. Biarlah puji-pujian kita itu bisa menyenangkan hati Bapa kita yang di surga ya.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Telah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Inilah pujian kami Tuhan. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, selamat pagi. Kami mengucapkan syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami ucapkan syukur untuk setiap rahmat-Mu yang baru atas hidup kami. Untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tidak terhitung banyaknya dalam kehidupan kami. Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat bergabung Ibu Ratnawati, Ibu Pimping ya, dan semuanya terima kasih. Saya akan membawakan renungan singkat hari ini perdana jam 4 subuh ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bangun pagi. Wah, saya sangat appreciate ya Bapak Ibu mau bangun pagi untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Dahsyat Bapak Ibu. Wah, saya sangat appreciate. Ya, terima kasih Kakak Maidalena. Waduh, sudah lama gak berjumpa. Ya, Kakak Estina yang setia. Ya, puji Tuhan luar biasa bangun pagi. Iya, Kakak Maidalena, terima kasih. Hari ini saya akan membawakan renungan yang diambil dari Mazmur 103. Ya, selamat bergabung semuanya ya, Bapak Ibu yang terberkati, boleh bantu tap-tap layar sama bantu share ya. Hari ini kita akan membahas Mazmur 103 ya. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita buka Mazmur 103. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Mazmur 103. Tadi saya mau membahas tentang topik baru sebetulnya ya Kakak Estina ya. Topik yang lebih dalam, cuman saya pikir saya belum tahu
audiensnya, penontonnya seperti apa. Jadi saya pilih topik yang ringan karena memang kita perdana jam 4 subuh ya. Mari saya hanya mengajak Bapak Ibu semua kita membahas Mazmur 103. Dikatakan di sini ya, saya bacakan ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Mazmur Daud ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, saya tidak tahu apa keadaan Bapak Ibu saat ini ya. Tetapi kita mau belajar dari Daud. Apa yang Daud katakan? Dia berkata kepada dirinya sendiri, pujilah Tuhan. Nah, mungkin saat ini keadaanmu sulit bagi engkau untuk memuji Tuhan. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu semua, mari ya, kalau bisa kita lihat cermin. Kita katakan kepada diri kita sendiri. Di sini Daud memerintahkan jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Ya, seringkali saya juga begitu kalau keadaan mengecewakan atau misalnya kita mendapatkan perlakuan orang yang gak enak. Apa yang saya lakukan ya? Pujilah Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika saya mengucap syukur ya, secara spirit itu merubah circumstances itu ya, environment ya, merubah keadaan sekeliling kita secara spirit. Yang gelap-gelap itu, kuasa gelap itu hilang. Oleh sebab itu mengapa Tuhan selalu menyuruh kita memuji Tuhan, bersyukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Allah ya dalam kita. Oleh sebab itu apapun keadaanmu saat ini ya, pujilah Tuhan. Masih ingat bagaimana Paul dan Silas ya, ketika mereka terbelenggu di dalam penjara dan apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan tengah malam. Dan apa yang terjadi? Belenggu-belenggu rantai penjara itu lepas. Itu adalah satu simbol. Saat ini saya tidak tahu apa yang sedang membelenggu Bapak Ibu. Ya, mungkin belenggu tantangan hidup, mungkin belenggu masalah ekonomi, mungkin belenggu masalah rumah tangga, atau apapun itu. Nah, saya mengajak kita semua, perintahkan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Walaupun kita lagi gak kepengen memuji Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang terbelenggu oleh roh depresi. Depresi itu spirit ya, walaupun ada kejiwaan. Tetapi kebanyakan itu disebabkan oleh roh jahat. Nah, saya juga pernah mengalami depresi ya. Dan apa yang saya lakukan? Saya memerintahkan jiwa saya. Hai jiwa saya berkata kepada jiwa saya sendiri, saya berkata seperti ini. Hai jiwa saya, tunduklah kepada firman Tuhan. Saya katakan, jiwa saya harus tunduk. Bersukacitalah jiwaku, roh depresi keluar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Semenjak itu roh depresi itu tidak pernah hinggap lagi dalam hidup saya. Ya, depresi itu bisa diakibatkan oleh keadaan. Mungkin keadaanmu mengecewakan engkau, mungkin ada luka batin, mungkin ada hal-hal tertentu yang bikin engkau sulit. Misalnya ya Kakak Evi, misalnya engkau yang sedang terlilit oleh hutang atau situasi ekonomi yang miris sekali, itu yang bikin depresi ya. Memang selalu ada musababnya, tetapi ketika kita mau memerintahkan jiwa kita untuk tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman ya, saya katakan Tuhanlah yang memerintah jiwa saya. Hai jiwa saya, engkau harus tunduk pada firman Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa.
Dan roh depresi itu tidak pernah hinggap lagi sampai hari ini. Ya, saya saat ini juga mengajak Bapak Ibu semua, mari kita perintahkan jiwa kita memuji Tuhan. Ayat ketiga, kenapa alasannya kita harus memuji Tuhan ya? Yang pertama, karena Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita. Ya, ayat ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyembuhkan segala di sini ya. Firman Tuhan itu dahsyat. Dikatakan mengampuni segala. Saat ini saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya pernah melakukan dosa apa. Mungkin dosamu itu rasanya berat sekali. Mungkin rasanya susah diampuni. Tetapi dikatakan di sini apa? Segala. Tuhan itu baik sekali ya kalau kita mau merenungkan, menghitung-hitung, mengenal Tuhan kita itu. Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu nggak milih-milih. Ini dosa ringan, dosa berat ya. Tetapi dikatakan Dia mengampuni segala, ya, segala kesalahanmu. Asal apa? Asal kita mau datang kepada Tuhan bertobat ya. Jangan tetap hidup di dalam dosa, tetapi minta ampun ya. Jangan ya, maksudnya kita harus mau datang kepada Tuhan, meninggalkan semua dosa kita. Ada pertobatan. Ya kalau Bapak Ibu belum bisa lepas dari dosa itu, nanti saya akan doakan ya. Supaya rantai yang membelenggu, biasanya itu ada kuasa jahatnya yang membelenggu Bapak Ibu atau kita ya di dalam dosa sehingga kita gak bisa keluar. Misalnya saya nggak tahu dosa-dosa apa yang saat ini sedang membelenggu engkau, saya tidak tahu, tetapi nanti di akhir saya akan doakan supaya rantai itu ya yang membelenggu kita itu dihancurkan, dipatahkan sehingga kita bisa bebas ya. Kalau orang bisa melihat di alam spirit itu ya, kalau orang sedang dibelenggu dosa itu ya, misalnya orang yang sedang hidup di dalam dosa apa gitu ya. Saya nggak mau terlalu eksplisit di sini, nggak mau terlalu vulgar ya, karena TikTok itu ada sensor. Saya nggak mau kena ban. Nah, secara alam spirit kalau orang bisa melihat itu, mereka sedang ditawan oleh roh jahat ya. Jadi mereka nggak bisa keluar dari dosa tersebut ya. Apapun dosamu, asal engkau memiliki kerinduan untuk bertobat, maka Tuhan katakan apa? Dia akan mengampuni segala dosamu. Dan di sini dikatakan apa? Menyembuhkan segala. Tuhan itu nggak pilih-pilih. Ini sakit berat. Kalau sakit berat nggak diampuni misalnya. Maksudnya nggak disembuhkan. Kalau sakit ringan, sakitnya cuma kepala doang, disembuhkan. Enggak ya. Kemarin Bapak Ibu yang ikut live saya, yang setia ikut live saya, kita melihat bagaimana Tuhan itu bisa menyembuhkan ya sakit tumor ya, secara medis sudah dibuktikan hilang ya. Dan bagaimana ya sakit benjolan di kepala, di leher hilang sama sekali. Dan bagaimana ya sakit stroke nggak bisa jalan ya. Jadi Tuhan gak milah-milih. Apa yang membedakannya ada orang yang percaya, ada orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kayak tempo hari yang sakit benjolan, saya ingat benjolan di kepala, benjolan di leher, dia udah ke dokter ya, nggak ada harapan sampai dokternya bilang kamu pulang doa aja. Kasihan sekali itu ya ibu itu, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Dan apa yang terjadi? Ya saat didoakan live ya, rata ya benjolannya di kepalanya, di lehernya hilang sama sekali. Ya, jadi yang membedakan bukan beratnya atau ringannya ya, ada faktor-faktor yang menjadi pemicu atau penentu
seseorang menerima kesembuhan. Saya lanjutkan ya ayat keempat. Dikatakan dia yang menebus kita, hidup kita dari lubang kubur, yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Coba bayangkan, kita ya yang harusnya menerima kematian kekal, tetapi ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan bukan hanya itu, dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Luar biasa kan Tuhan kita itu baiknya, diberikan kasih setia. Bapak Ibu yang ikut live saya kemarin saya sudah mengajarkan bahwa Tuhan itu menerima kita, kepengen menjadikan kita semua, sebetulnya kita semua itu sudah diterima menjadi His beloved, alias menjadi kekasihnya. Ya kita semua, ya Bapak Ibu dan saya sudah diterima menjadi kekasihnya, ya, menjadi biji matanya, menjadi kesayangannya. Ya, tergantung dari respon kita, apakah kita mau meresponinya, ya. Dan diberikan kita itu rahmat, ya, anugerahnya, perkenanannya. Kemudian ayat kelima ya saya bacakan. Dia, yakni Tuhan, yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, sebetulnya di kitab New King James Version-nya itu dikatakan dia memuaskan mulut kita dengan kebaikan. Lah, kok mulut kita? Ya, dari beberapa versi dari Alkitab itu dikatakan sebetulnya dia memuaskan mulut kita dengan kebaikan. Ya, shalom Ibu Ratnawati, terima kasih sudah bergabung ya. Kakak Evi, terima kasih. Kakak Yeye, sudah lama ya tidak melihat. Terima kasih sudah bergabung. Nah, kenapa mulut kita? Ayo Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita dipuaskan dengan kebaikan. Oleh karena apa? Firman Tuhan katakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Amsal 12 ayat 14 ya. Jadi Bapak Ibu saat ini yang mau dipuaskan dengan kebaikan, periksa ucapan-ucapan apa yang keluar dari lidah bibir kita. Jika Bapak Ibu ingin dipuaskan dengan kebaikan, mari saya ajak Bapak Ibu ya, mulai hari ini kita mulai perkatakan perkataan-perkataan baik. Jangan perkatakan apa yang menjadi kekhawatiranmu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu nih yang sedang terlilit oleh hutang ya, jangan perkatakan, aduh saya bisa kebayar gak ya hutang saya. Jangan ya. Perkatakan apa yang kau mau lihat. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan cara bagaimana saya bisa membayar hutang-hutang saya. Ya, bagi Bapak Ibu yang khawatir engkau tidak punya cukup untuk membiayai kebutuhanmu sampai akhir bulan, apa yang kau katakan? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan di dalam kemuliaan-Mu. Ya, maka apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memenuhi hati dan pikiranmu ya. Ya, saya ini ya nggak lepas sama posisinya kayak Bapak Ibu juga. Kadang saya juga khawatir ya. Kadang saya juga khawatir. Kadang ya Tuhan itu suruh saya itu sampai habis-habisan gitu ya. Kadang suruh ngasih sana, ngasih sini sampai habis-habisan.
Jadi saya juga khawatir, wah saya juga punya banyak kebutuhan ya. Kebutuhan saya juga banyak. Nah, apa yang terjadi ketika saya mulai khawatir ya? Bukan khawatir lah, ya penyediaan apa yang ada di rekening bank nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Apa yang saya lakukan? Saya berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencukupkan, sudah ya, bukan belum ya. Karena apa yang kau percayai, itulah yang akan engkau dapatkan ya. Perkataanmu itu adalah doa-doamu. Jadi, be careful. Jadi, hati-hati dengan apa yang kau katakan ya. Apa yang saya ucapkan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mencukupkan, sudah ya, bukan belum ya. Karena perkataanmu itu adalah imanmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi ya selama ini puji Tuhan ya. Dan sampai selama-lamanya saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan membelah lautan ya bagi bangsanya, bagi umat kesayangannya untuk berjalan di tengah-tengah samudra itu, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan yang sama, Tuhan perjanjian lama ya, Roh Kudus sebetulnya yang menyertai bangsa Israel itu, menyertai Bapak Ibu semua, menyertai saya juga. Sanggup, terlebih sanggup melakukan mukjizat yang sama bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus melakukan bagian kita. Kita harus mau berjalan dipimpin oleh firman-Nya. Ya, bukan dipimpin oleh ketakutan kita, bukan dipimpin oleh kekhawatiran kita, bukan dipimpin oleh logika kita. Kalau dipimpin oleh logika kita, ya jadinya khawatir, takut. Ya, kalau dipimpin oleh perasaan kita, bisa aja perasaan kita cemas, takut, khawatir ya. Jangan Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa dipimpin oleh Tuhan, Bapak Ibu dan saya mau nggak mau harus bergaul erat dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya. Kalau Bapak Ibu belum bisa mendengar suara Tuhan secara audible, secara mimpi, secara impresi, secara penglihatan ya, maka mau nggak mau basicnya itu adalah firman Tuhan ya. Seiring Bapak Ibu bergaul erat dengan Tuhan di dalam persekutuan, di dalam pujian, penyembahan, di dalam doa, maka kita akan dilatih untuk mendengarkan suara Tuhan lebih tajam lagi ya. Kitab Yesaya berkata, Tuhan, Engkau mempertajam telingaku setiap pagi ya, untuk mendengarkan seperti seorang murid. Yesaya 45 ya berkata seperti itu. Maka apa yang terjadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan lebih tajam lagi, maka mau gak mau ya kita harus melatih pendengaran kita, pendengaran rohani kita. Kita harus latih dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Oke, kita lanjut ke Mazmur 103 ya. Dikatakan ayat ke-6 apa? Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Di sini kita melihat karakter Tuhan kita. Karakter Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Ya, walaupun kita manusia seharusnya menerima hukuman dosa, tetapi Tuhan yang adil itu, karena oleh begitu besar kasih-Nya kepada kita, Dia merelakan anaknya yang tunggal yakni Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Jadi Dia sudah memenuhi hukum keadilannya ya. Sudah menjalankan hukum keadilannya dengan ya kematian Tuhan Yesus. Tetapi dengan waktu yang sama Dia juga sudah menebus kita. Dan karakter Tuhan adalah Tuhan ya mencintai keadilan dan kasih, dikatakan hukum bagi segala orang yang diperas.
Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ya, saat ini bagi Bapak Ibu yang sedang diperlakukan tidak adil, percayalah Tuhan kita itu adalah adil. Ya, Tuhan yang akan membalaskan segala ketidakadilan yang engkau terima. Ya, kalau engkau sudah berbuat baik tetapi engkau tidak diperlakukan adil, keadilanmu datang dari Tuhan. Ayat ke-7 dikatakan, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Di sini penting ya, saya mau highlight. Dikatakan firman Tuhan di sini, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tetapi perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Orang Israel ini ya hanya melihat mukjizat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang besar ya. Tetapi Musa mengenal jalan-jalannya Tuhan. Itulah perbedaannya kenapa banyak orang Israel tidak percaya ya, dan mereka mati di gurun pasir karena mereka hanya mengenal perbuatan tangan Tuhan. Mereka nggak kenal siapa Tuhan dan jalan-jalannya Tuhan. Ya, selamat pagi kakak rotua. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu yang terberkati. Boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share ya. Di akhir acara saya akan mengundang Bapak Ibu yang sakit untuk bisa didoakan. Bapak Ibu yang sakit boleh tulis di komentar Bapak Ibu sakitnya apa, dan boleh klik tombol tamu, nanti saya akan undang naik untuk didoakan. Ya, jadi Bapak Ibu dan saya, kita nggak mau menjadi sama seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun oleh karena ketidakpercayaan mereka, oleh karena mereka banyak mengeluh ya ketika Tuhan mengizinkan mereka melewati padang gurun. Saat ini saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu ada di posisi yang sedang dibawa Tuhan masuk ke dalam padang gurun kehidupanmu ya. Padang gurun itu melambangkan ujian ya, pencobaan ya. Nah, Bapak Ibu tidak ditentukan untuk hidup di padang gurun, untuk tinggal selama-lamanya di padang gurun, enggak ya. Padang gurun itu tempat untuk singgah doang. Sama halnya seperti bangsa Israel. Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu apa sih? Tanah perjanjian itu melambangkan ya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan untuk kita terima. Bapak Ibu bisa lihat daftarnya di kitab Ulangan 28 ya. Di situ ada daftar berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang setiap hari nonton live saya sudah hafal banget ya. Itu adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib bagi kita, termasuk kesehatanmu. Bukan hanya saja engkau yang sedang terjajah ya. Saya katakan terjajah. Kenapa? Karena yang menjajah kita itu musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu bukan bangsa-bangsa seperti bangsa Israel dulu ya, melawan bangsa-bangsa yang melawan mereka, yang menjajah mereka. Tetapi di perjanjian baru untuk Bapak Ibu dan saya, musuh-musuh kita ini juga bukan teman-teman Bapak Ibu yang menyakiti Bapak Ibu ya. Bukan ya. Mereka itu hanya diperalat oleh roh-roh jahat di balik mereka yang mengontrol pikiran mereka, hati mereka, sehingga mereka berbuat tidak baik kepada Bapak Ibu ya. Jadi jangan benci tetanggamu, jangan benci saudaramu, jangan benci teman-temanmu yang menyakiti engkau, jangan ya. Tetapi kita tahu ada roh-roh jahat yang mengontrol hati dan pikiran mereka sehingga mereka berlaku tidak baik kepada Bapak Ibu. Ya, kalau mereka berlaku tidak baik kepada Bapak Ibu, doakan ya, usir, lawan roh-roh jahat yang mengontrol hati dan pikiran mereka. Itu yang saya lakukan biasanya ya, kesaksian saya ya.
Saya itu ada saudara yang begitu sama saya ya, tiba-tiba benci sama saya. Padahal saya sudah selalu berbuat baik kepadanya. Tetapi dia tiba-tiba benci sama saya. Dia nggak mau ngomong sama saya. Nah, apa yang saya lakukan? Roh Kudus mengidentifikasi kepada saya ya, roh-roh jahat apa yang ada yang mengontrol, roh iri hati, roh ya dan lain-lain sebagainya. Apa yang saya lakukan? Saya hancurkan, saya patahkan roh-roh jahatnya, saya tengking keluar. Dan seiring berjalannya waktu, karena ini kan peperangan rohani ya, karena orang tersebut kan akan sangat mudah untuk ditengking keluar kalau orang tersebut itu mengakui kesalahannya dan bertobat. Tetapi selama orang tersebut belum bertobat, maka ya ada peperangan rohani yang harus dilakukan. Shalom Ibu Esther, selamat bergabung, ini pendoa kita ya. Tapi Bu Esther kayaknya lagi sibuk, saya nggak akan ganggu. Shalom Bu Esther, selamat bergabung ya, pendoa kita yang dahsyat. Ya, jadi apa yang terjadi setelah saya melakukan peperangan rohani itu? Orang tersebut tiba-tiba baik sekali sama saya, sekarang ngejar saya terus, karena itu saya percaya itu kasih Tuhan yang melawat orang tersebut. Nah, Bapak Ibu ya, kalau punya musuh sama ya, jangan dimusuhi orang tersebut. Firman Tuhan katakan dikasihi ya, kasihilah musuh-musuhmu, maka engkau akan mendapatkan apa? Upah yang besar. Tidak dikatakan upah yang besar di sorga ya, dicatat ya di kitab Matius. Upah yang besar di dunia ini juga dikatakan di kitab Amsal apa? Kalau orang benar mendapatkan upah di bumi ini, terlebih orang fasik ya. Jadi bukan upah yang besar di sorga, di dunia ini juga. Ya, jadi Bapak Ibu, saya balik lagi ke firman Tuhan ya, Mazmur 103 ayat 7. Mari kita mau mengenal siapa Allah kita. Kita mau mengenal jalan-jalannya. Dan kita tidak akan bisa mengenal jalan-jalannya kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan ya. Yang basic dulu, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus bisa mengenal siapa Allah kita, bagaimana jalan-jalannya. Oleh sebab itu kita mau belajar berdoa seperti Mazmur Daud ya, dikatakan apa? Teach me your ways, O Lord. Di Mazmur 25 ya dikatakan, ajarilah aku jalan-jalanmu ya Tuhan. Teach me your ways, O Lord. Lead me in your path. Pimpinlah aku di jalanmu. Ya, kita mau belajar berdoa seperti Daud. Teach me your ways. Ya, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk belajar berdoa seperti itu. Ajarilah kami Tuhan jalan-jalanmu, dan guide me, dan pimpinlah aku untuk berjalan di dalam jalanmu. Selamat bergabung ya Pak Yosua, Pastor ya kalau nggak salah, Pastor Yosua ya, saya suka ikut juga kalau nggak salah di TikTok. Selamat bergabung, terima kasih sudah bergabung. Ayat ke-8 ya, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita baca. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Kita belajar bahwa Tuhan kita adalah pengasih dan penyayang yang berlimpah kasih setianya. Dan tidak selalu ia menuntut. Ini adalah karakter Tuhan kita. Ya, kalau memang Tuhan mengizinkan kita untuk diproses, kita untuk dididik ya, itu bukan keinginan hati Tuhan sebagai Bapak ya. Kalau Bapak itu melihat anaknya sakit, anaknya menderita, apa yang Bapaknya lakukan, apa perasaan Bapaknya, pasti sakit juga. Tetapi sebagai Bapak itu
Bapak yang menyayangi anak-anaknya, dia kadang memang mengizinkan kita untuk diproses, kita untuk belajar. Nah, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin saat ini engkau sedang dididik oleh Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi percayalah, Bapak kita itu ya tidak akan selamanya ya membiarkan kita itu diproses. Bapak kita itu kepengen kita cepat-cepat lulus dari ujian-ujian yang kita alami. Karena apa? Tujuannya supaya kita naik kelas. Bukan tujuannya supaya kita tetap tinggal di situ ya. Tetapi tujuannya supaya kita untuk naik kelas, supaya kita belajar. Karena sesungguhnya Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dikatakan berlimpah kasih setianya. Ayat ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya cepat sekali ya, udah pukul 4.42 saya ngebut di sini ya. Kalau nggak selesai kita lanjut besok ya Bapak Ibu. Dikatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Kenapa? Karena darah Yesus sudah menebus kita. Ya. Sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Sudah menebus. Ya, sudah menebus dari segala kutuk-kutuk dosa. Jadi oleh sebab itu kenapa tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Nah Bapak Ibu, apapun dosa-dosamu yang sudah engkau lakukan, mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bertobat dari segala dosa-dosa kita. Karena Tuhan kita itu baik ya. Dia sudah menebus setiap dosa-dosa kita dan setiap kutuk dosa kita. Walaupun memang ada bagian kita yang harus kita lakukan, yakni tetap ya peperangan rohani itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah pernah membuka pintu untuk si iblis setan itu untuk berkuasa dalam hidup kita. Jadi secara spirit ya Bapak Ibu, kalau kita melakukan dosa itu kita sedang membuka pintu mengundang. Jadi secara spirit itu kita memberikan hak legal. Hak legal itu seperti ya kontrak perjanjian ya. Kita memberikan hak kepada si iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang mengerti kebenaran firman Tuhan ini pasti takut untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa, kita sedang memberikan hak legal buat si iblis setan untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Dia bisa mencuri damai sejahtera kita, sukacita kita, ya, keuangan kita, masa depan kita. Dia bisa mencuri bahkan masa depan anak cucu kita. Dia bisa mencuri kesehatan kita. Nah, kalau Bapak Ibu mengerti kebenaran firman Tuhan ini, pasti kita akan takut berbuat dosa. Kita nggak mau berbuat dosa. Karena semua sebetulnya firman Tuhan yang Tuhan ilhamkan untuk bagi kita ini adalah pedoman kehidupan kita ya. Jikalau kita mau hidup tunduk kepada firman-Nya, maka kita akan terlindungi dengan sempurna. Kita akan dijauhkan dari segala yang jahat dan bahaya. Oleh sebab itu mengapa kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub, kenapa Ayub itu dijagai, dilindungi Tuhan? Ya karena apa? Karena dia berjalan di dalam kesalehan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saya, kalau kita mau terlindungi dengan sempurna ya dari serangan iblis setan yang mencuri, membunuh, membinasakan itu, kita mau nggak mau harus mau tunduk pada firman Tuhan. Sudah pukul 4.46 ya, cepat sekali waktu berlalu. Saya membuka kesempatan di sini bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan. Bapak Ibu yang sakit
boleh tuliskan di komentar dan boleh klik tombol tamu ya. Kalau nggak klik tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas ya. Sambil saya lanjut dulu ya, sebelum ada yang mau didoakan untuk orang yang sakit, saya akan lanjut ya sampai mungkin paling lama pukul 5 ya. Nah, Bapak Ibu yang sakit boleh tuliskan di komentar sakitnya apa. Ya, Bu Esther masih di jalan. Waduh, belum nyampe ya. Ya, saya doakan ya Bu Esther sampai dengan tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun demi nama Tuhan Yesus. Oke. Ya, terima kasih Bu Esther. Oke, saya kembali ya kepada firman Tuhan. Sampai mana tadi? Sampai ayat 11. Kita mulai ayat 11 lagi ya. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, di sini saya mau highlight kebenaran firman Tuhan ya. Dikatakan setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. Apakah kepada semua orang? Ayo, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita ya teliti membaca firman. Jadi kesukaannya setan iblis itu ya bukan karena setan iblis itu lebih mengenal firman Tuhan daripada Bapak Ibu dan saya. Mereka mengenal sekali. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah dasar ya bagi mereka untuk menghakimi kita ketika kita melakukan kesalahan. Mereka itu dikatakan di kitab Wahyu, siang dan malam menghakimi kita di hadapan Bapa ya, menghakimi kesalahan-kesalahan kita supaya kita dihukum, supaya mereka punya hak untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Maka mereka mengenal sekali firman Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan itu mempelintir atau menggeser sedikit firman Tuhan. Jadi dipelintir firman Tuhan itu. Makanya Bapak Ibu dan saya, kita harus banyak-banyak belajar firman Tuhan supaya nggak dipelintir ya, kebenaran firman Tuhan itu nggak dipelintir. Ini nggak dikatakan kasih setianya besar, kasih setianya atas semua orang. Ya memang Tuhan mengasihi semua orang, itu benar. Tuhan kepengen kita meresponi kasihnya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mau meresponi kasihnya, yang tidak mau meresponi panggilannya, yang mau tetap hidup di dalam dosa, mereka tidak akan mendapat bagian dari kasih setianya yang besar itu. Ya, dikatakan di sini besarnya kasih setianya itu hanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa? Saya mengajak Bapak Ibu semua ya, nggak langsung terima khotbah itu, nggak langsung terima, tetapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita smart. Kita itu ya saya mengajak Bapak Ibu itu smart itu ya smart lah. Bahasa Indonesianya apa smart? Cerdas ya, cerdas membaca firman. Karena ini adalah ya kebenaran firman Tuhan. Bagi kita yang tidak mau meresponi kasih Tuhan, mau tetap hidup di dalam dosa, mereka sedang mengundang setan iblis sebanyak-banyaknya untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan mereka. Ya, bagaimana mungkin kasih Tuhan bisa memenuhi kehidupan mereka? Bagaimana mungkin janji Tuhan yang luar biasa dahsyat itu bisa tergenapi dalam hidup mereka? Lah wong mereka setuju dengan setan iblis, lawang mereka memilih untuk berjalan bersama dengan setan iblis ya. Tetapi bagi orang-orang yang memilih untuk dipimpin oleh firman Tuhan,
Maka setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya. Ya, saat ini saya bertanya, Bapak Ibu, mau berjalan dengan siapa? Mau berjalan dengan Bapamu yang di surga, yang sangat mengasihi engkau, yang memiliki rancangan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberikan engkau hari depan yang penuh dengan harapan, yang memberikan engkau jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang makin terang benderang hingga rembang tengah hari, atau mau berjalan dengan setan iblis ya, yang mencuri, membunuh, membinasakan kehidupanmu. Ya, jangan hanya berkata mau ya, tetapi kalau kita mau meninggalkan setiap dosa-dosa kita. Kita mau bertobat, kita mau berjalan dipimpin oleh firman-Nya, tunduk pada firman-Nya. Maka rancangan Tuhan itu akan tergenapi juga dalam kehidupan kita. Ya, sudah hampir pukul 5 pagi ya. Saat ini mungkin saya akan tutup ya. Gak selesai Mazmur 103, mungkin dilanjutkan besok. Ya, mari ya Kakak Estina, saya mau bertobat. Bapak Ibu yang mau bertobat, tulis di komentar, saya mau bertobat. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu yang masih terbelenggu oleh dosa apa itu. Mungkin ada dosa-dosa ya, dosa kekerasan hati, dosa kesombongan, dosa ya, ada orang-orang yang terikat judi online, ada yang terikat oleh ya pornografi atau hal-hal lainnya, saya nggak tahu. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Dan penyembahan mamon juga ya, penyembahan mamon itu salah satu dosa yang kutuknya itu kita maksudnya memberikan hak legal bagi si iblis setan itu mencuri berkat kita. Jadi sangat hati-hati Bapak Ibu yang kalau kita perhatikan, misalnya Bapak Ibu itu kalau hidup kita susah melulu ya, gagal melulu, langit kayak langit tembaga, itu merupakan salah satu kutuk penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bisa saja penyembahan mamon. Kalau hati kita melekat kepada uang, itu bisa terjadi. Nah, saya akan berdoa, sudah pukul 5. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Engkau taburkan lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau jamah setiap pribadi yang ada di live room ini. Biarlah firman-Mu itu boleh tertabur di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu kepada setiap jiwa-jiwa yang Kau kasihi yang ada di live room ini, mereka yang sedang terbelenggu oleh dosa-dosa. Saat ini darah Yesus yang mengampuni setiap dosa-dosamu, segala dosa-dosamu. Saat ini darah Yesus sudah mengampuni segala dosa-dosamu. Bertobatlah sungguh-sungguh, datang pada Tuhan saat ini sebagai kepada Tuhan. Saat ini Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu, ampunilah segala dosa-dosa anak-anak-Mu. Saat ini darah Yesus sudah mengampunimu, darah Yesus sudah menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Darah Yesus menghancurkan setiap belenggu dosa dalam kehidupanmu. Belenggu dosa, baik itu dosa judi online, dosa penyembahan berhala, dosa kesombongan, dosa kekerasan hati, dosa pornografi. Saat ini dosa engkau yang terikat oleh perselingkuhan, hancur patah atas hidupmu saat ini.
Demi nama Tuhan Yesus, darah Yesus hancurkan setiap belenggu-belenggu kuasa setan iblis dalam hidupmu saat ini sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang membelenggu engkau, saya ikat demi nama Tuhan Yesus. Keluar, tinggalkan kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di sini. Jadilah engkau bebas. Engkau sudah dibebaskan saat ini oleh darah Yesus. Roh jahat sudah tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Engkau yang sedang terbelenggu oleh kutuk, ya, kutuk keturunan, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, belenggu sakit penyakit saat ini hancur, patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh. Segala sakit penyakitmu aku usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit kepala saat ini sembuh. Tekanan darahmu normal demi nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit lambung saat ini asam lambungmu normal. Roh sakit lambung aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh. Engkau yang sedang mengalami kekhawatiran, kecemasan, saya ikat semua roh khawatir, roh cemas keluar. Demi nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan melimpah-limpah, melimpahi hati dan pikiranmu. Memenuhi hati dan pikiranmu. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu. Demi nama Tuhan Yesus. Ya, jadilah engkau diberkati Tuhan. Diberkati segala pekerjaan dan usahamu, diberkati Tuhan. Keluargamu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Berkat Tuhan melimpah-limpah turun atas kepalamu, turun atas hidupmu, turun atas keluargamu, turun atas rumah tanggamu, atas pekerjaan dan usahamu. Engkau yang sedang menghadapi jalan buntu, darah Yesus buka jalan bagi engkau. Ada penyediaan bagi engkau, ada jalan keluar untuk setiap masalahmu. Terima dengan iman demi nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang merindukan pekerjaan, darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau. Ada pekerjaan yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung ya sampai di penghujung acara pukul 4.59. Ya, tadi saya sudah doakan ya Bapak Ibu semua. Berhubung nggak ada yang minta doa secara spesifik sakit apa, biasanya saya undang untuk naik ke atas untuk didoakan bagi Bapak Ibu yang sakit. Maka saya perut kanan. Oke. Kakak Nisel, ya. Oke ya, saya undang naik ke atas ya. Mungkin saya nggak buka lama-lama ya, karena sudah pukul 5. Untuk yang pertama yang saya baca ini Kakak Nisel dan Kakak Sagittarius. Kalau mau didoakan, boleh klik tombol tamu ya untuk dua orang ini, dua kekasih Tuhan ini. Silahkan. Kakak Nisel, Kakak Sagittarius, saya undang naik ke atas ya. Dan Kakak Sagittarius, saya undang juga naik ke atas. Shalom Kakak Nisel. Shalom Kak. Iya, shalom Bu. Ya, Kakak. Apa Bu? Apa yang bisa didoakan? Apa yang bisa dibantu? Lagi itu ya, saya disconnect dulu ya. Saya ke Kakak Sagittarius ya untuk menghemat waktu. Shalom Kakak Sagittarius. Shalom Bunda. Ya, boleh tahu dengan Ibu siapa saya bicara? Disima. Ibu Disima ya. Ibu Iya. Disima boleh buka kameranya? Tap-tap layar 2 kali kalau nggak salah ya Ibu Esther ya.
supaya bisa open camp untuk didoakan, karena peraturan TikTok itu kalau mau didoakan Diklik satu kali sudah bisa, Bu. diklik satu kali, Ibu. Nanti muncul kamera, tinggal pencet lagi. Ibu Disiman ya, Disiman Juntak ya tadi ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut ya, Ibu Disiman. Shalom Ibu Disiman, ya selamat pagi. Apa yang bisa saya bantu doakan? Saluran kemih ya tadi ya. Kata dokter infeksi kantong kemih. Bunda. Apa yang Ibu rasakan sekarang sakit gitu? Iya, sakit di bawah perut. Oh iya, mari saya doakan ya, Ibu Disiman Juntak ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Disiman Juntak. Darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Disiman Juntak. Tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus hancurkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Ibu Disiman Juntak saat ini sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit, infeksi saluran kemih, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini semua angkat kaki keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Disiman Juntak. Saat ini jadilah bebas, jadilah sembuh. Roh Kudus, mari Engkau jamah saluran kemihnya saat ini dijamah Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Disiman Juntak. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau menjamah Ibu Disiman Juntak saat ini, jamah saluran kemihnya, infeksinya sekarang sembuh. Semua bakteri, kuman, sakit penyakit sudah mati. Demi nama Tuhan Yesus, saluran kemihnya sekarang sembuh. Sakitnya sekarang hilang, sekarang bahkan semuanya normal. Kalau buang air normal, sudah nggak sakit lagi. Ya, sakit di perutnya sekarang juga sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir, menjamah perut bagian bawahnya Ibu Disiman Juntak saat ini. Kuasa Tuhan mengalir terus, menjamah saluran kemihnya Ibu Disiman Juntak. Semua infeksi semua keluar demi nama Tuhan Yesus, keluar semua. Sekarang sakitnya sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Ibu Disiman Juntak. Sakit di bawah perutnya sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ibu Disiman Juntak, apa yang Ibu rasakan sekarang? Masih Bu. Masih sakit? Ada perbedaan setelah didoakan? Masih sama? Ya, Ibu ada Roh Kudus, mari Engkau singkapkan hal-hal yang menghalangi kesembuhan Ibu Disiman Juntak. Semuanya disingkapkan, Roh Kudus. Ibu ada kepahitan hati, ada orang-orang yang Ibu belum ampuni? Nggak ada. Yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu, yang Ibu belum ampuni? Nggak ada. Saya ingatnya nggak ada. Nggak ada. Ya, Ibu percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan pernah menyembuhkan orang yang sakit stroke, berjalan kembali, orang yang tumornya hilang. Jadi bukan kuasa Tuhan yang kurang ya, yang kurang berkuasa, tetapi ada hal-hal yang biasanya yang dari bagian kita yang tidak bisa menerima kuasa Tuhan biasanya itu ya kepahitan hati,
atau mungkin ada dosa-dosa yang ibu belum akui di hadapan Tuhan, ya. Kalau ibu misalnya ibu pernah ya ada hal-hal yang ibu belum akui di hadapan Tuhan, apakah ada? Karena bagi Tuhan itu kecil sekali untuk menyembuhkan sakit penyakit, ya, apalagi hanya saluran kemih. Tumor, kanker pun Tuhan pernah jamah, ya. Sakit liver pun Tuhan pernah jamah, sakit pinggang pun, ya. Jadi sakit lutut pun hilang seketika. Jadi biasanya ada bagian-bagian dalam hidup kita yang memang memblok kuasa Tuhan. Biasanya itu ada dosa-dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Ada, kalau ibu misalnya pernah ke dukun atau pernah minum air yang belum diakui di hadapan Tuhan, itu yang biasanya ngeblok kuasa Tuhan. Apakah pernah? Nggak ada, ya. Yang dulu-dulu Gak ada inget Bunda. udah nggak apa-apa. Apakah ibu merasakan kuasa Tuhan menjamah ibu? Iya. Belum merasakan. Oh ya, puji Tuhan kalau gitu, ya. Ya, mohon maaf kalau gitu, ya. Ya, kalau udah merasakan, percaya ibu, imani itu Tuhan sudah bekerja, ya. Karena saya merasa kuasa Tuhan sudah mengalir di saya itu, saya sudah merasakan kuasa Tuhan sudah mengalir menjamah ibu. Jadi saya bingung kok ibu nggak ngerasa apa-apa. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Ibu mengucap syukur aja sama Tuhan, ya. Tuhan Yesus sudah jamah, Tuhan Yesus sudah pulihkan. Kalau kuasa Tuhan sudah menjamah ibu, ya ibu imani aja, mungkin proses, ya. Ya, sekali lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah ibu di Simanjuntak, Engkau sudah menyembuhkan ibu di Simanjuntak. Infeksi di saluran kemihnya sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan sakit di bagian bawah perutnya sekarang sudah sembuh. Saya lepaskan kesembuhan Tuhan, kuasa kesembuhan dengan sempurna, kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan dengan sempurna. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Sudah lebih baik? Ya, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Oke. Ya, semangat Ibu di Simanjuntak. Sampai ketemu besok pagi, ya. Pukul 4 pagi lagi. Oke. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Ibu di Simanjuntak. Oke. Ya, mungkin itu saja, ya. Sudah pukul 5:09. Terima kasih Kakak Estina. Ya, kita nyambung lagi ke pelayanannya Pastor Andi Simon, ya. Saya juga mau nonton. Ya, Shalom Kakak Wonder Woman. Selamat bergabung. Ya, mari kita turun rame-rame. Kita akan menyaksikan pelayanan Bapak Rohani kita Pastor Andi Simon. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita berjumpa kembali pukul 4 pagi besok, ya. Senin sampai Minggu saya mau belajar setia kepada Tuhan dan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya mohon izin, ya, pamit, ya, undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Estina.